3 tahun sebenarnya udah mulai buah, cuman kan masih buah pasir, jadi belum bisa dijual. Oke, selamat siang. Pada waktu kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara tentang tugas mata kuliah Teknik Pengelolaan Tanaman Perkebunan. Dan di sini saya sudah bersama Abang Aditya Prabowo yang kebetulan bertepatan di kebun sawit yang ada di Desa Jangkang 1, Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kubu. Untuk awalnya kan vegetasinya kan yang pasti kan hutan, kita buka hutan dengan ditebas, habis itu ditebang kayu-kayunya, itu baru dibuat jaluran, dipancang-pancang untuk titik tanamnya. Kemudian pembuatan ruang tanam, penampuran, pemberian pupuk fosfat, baru dilakukan penanaman. Kalau untuk pemupukan itu pakai rock fosfat dosisnya per lubang tanam tuh 2 on. Ya, 2 on. Kalau kebetulan yang ditanam saya ini varietas merihat itu ya impor juga sih, bukan dari Kalbar, dari luar kita beli bibit, kemudian kita bibitkan sendiri, kita semai, kita pindahkan ke polybag. Kalau untuk dari pembibitan sampai ke siap tanam sekitar 6 sampai 7 bulan. Tapi mas sebelumnya saya tanya lagi ke belakang itu, kalau untuk dari pembibitan itu Bu, di perlakuannya di pas pembibitan ada apa aja? Kalau untuk perlakuan ya paling untuk perkecambahan kita lakukan perendaman dulu, baru kita kecambahkan dulu bijinya, baru kita tanam ke polybag kecil di fase my nursery, baru kita pindahkan ke polybag besar, baru dirawat sekitar 6 bulan, baru bisa dipindahkan ke lapangan. Dipindahkan ke lapangan itu diangkat ke mobil Ya, pakai mobil. Kalau untuk pemupukan dalam 1 tahun itu dilakukan 4 kali dalam jangka waktu 3 bulan sekali rotasinya. Ya. Kalau untuk pemupukan tergantung umur tanaman. Kalau untuk tanaman yang belum produksi itu kita kejar dengan pupuk fosfat dengan nitrogen yang tinggi supaya batang terbentuk terlebih dahulu dengan daun yang bagus gitu. Untuk jenis pupuknya apa aja? Kalau sebelum pupuk kan kita lakukan pengapuran dulu untuk menetralkan asam, turunkan pH, habis itu dilakukan pemupukan fosfat untuk merangsang akar, baru fosfat menggunakan rock fosfat mereknya. Kalau untuk pemupukan nitrogennya menggunakan urea. Iya. Untuk dosisnya itu biasanya gimana? Dosis tergantung umur tanam, beda-beda. Kalau untuk fase awal sekitar setengah kilo per tanaman. Oh, per lubang gitu ya? Ya, per kan kita tabur di sekeliling ini, sekeliling daun gitu. Sekeliling daun ya. Piringan. Di piringannya. Kalau hama yang nyerang sawit itu yang pertama tikus, karena tikus itu kan biasanya kalau sebelum produksi dia nyerang ke umbutnya dimakan, jadi tanaman mati. Kemudian ada juga rayap itu biasanya ketika musim-musim banjir dia naik. Ini musim-musim gini banyak sih rayap naik. Terus kayak ini apalagi ada namanya tuh tupai, juga makan buah kalau udah produksinya. Terus ini kumbang badak juga makan ke umbutnya, juga biasa merusak
umurnya biasa tanaman bisa sampai mati gitu. Biasanya itu tingkat keparahan yang pernah terjadi gimana Bang? Kalau untuk tingkat serangan yang pernah terjadi terparah itu serangan tikus pada fase awal, itu bisa sampai ya dikatakan merugikan lah kalau nggak dikendalikan gitu. Ya tetap tanam ulang karena kan rumputnya dimakan tetap akan mati tanaman itu. Oke, biasanya Bang untuk hama itu kan Bang gimana sih penggunaannya, kan biasanya kan hama kan beda-beda. Iya. Pengendaliannya itu pakai apa itu? Kalau untuk tikus biasanya pakai rodentisida klerat. Kita tebarkan di keliling kebun atau di gawangan atau di piringan bisa juga. Tergantung tingkat mana yang serangannya tinggi gitu, kita tebarkan di situ. Kalau untuk rayap disemprot pakai regen, itu pun penyemprotan dilakukan kalau ada serangan. Kita kelupas rumahnya dulu, kan ada bekas jalan dia naik, nah kita kelupas itu disemprot. Kalau untuk tupai ya ditembak, Ditembaknya dia. ya tembak, diburu. Jadi kalau untuk kumbang badak tadi, Kalau untuk kembang badak itu pakai perangsang apa? Pakai perangkap, jadi dia dikasih ada di situ hormon untuk merangsang dia datang, kemudian terperangkap itu nggak bisa keluar gitu. Kalau gulma ya daun lebar ada, daun sempit ada, anak kayu juga ada. Kalau untuk gulma dan lebar kan dikendalikan pakai herbisida kontak, herbisida bakar gitu. Jadi ya langsung rontok daunnya di situ. Biasanya gulmanya tuh pakis-pakisan gitu. Kalau untuk gulma daun sempit ya pakai herbisida. biasanya untuk pengendalian per tahunnya itu sering dilakukan atau gimana Bang? Atau hanya dikebas? Kalau untuk pengendalian gulma per tahun itu biasanya spray gulma 3 kali dalam setahun. Tergantung kalau misalkan lahan udah terlalu semak, kita spray. Jarang dilakukan penebasan, soalnya kan kita spray terus, jadi gulma tuh jarang sampai tinggi gitu. Paling ya ini pruning pelepah, jadi kita nurunkan pelepah-pelepah yang udah tidak produksi, terus kita turunkan. Misalkan kita kalau udah produksi kan kita bikin namanya sangga 2, jadi yang nyanggap buah tuh 2 pelepah, sisanya kita buang. Jadi nggak menyusahkan untuk panen gitu. Kita susun di gawangan mati seperti itu, susun di gawangan mati, jadi tidak mengganggu akses jalan di pasar tikulnya. Kalau sawit itu biasanya produksi sekitar umur 4 tahun udah mulai produksi, udah mulai bisa dipanen. 3 tahun sebenarnya udah mulai buah, cuman kan masih buah pasir, jadi belum bisa dijual gitu. Buah pasir itu biasanya diapakan? Dibuang karena kan belum masuk spek untuk pabrik gitu, karena dia kan masih kecil, terus kandungan minyaknya kan sangat sedikit gitu. Kalau buah pasir itu dari bunga dompet udah dibuang, namanya kastrasi. Jadi sebelum dia jadi buah kan udah dibuang. Jadi kalau misalkan dia udah jadi buah kan pupuk kemakan dia, jadi ibaratnya pemborosan di pupuk kenanya. Jadi waktu bunga dompet. Oke, baik. Terima kasih untuk Abang yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk mengetahui sedikit tentang pengolahan sawit, dan semoga tanamannya makin sehat dan hasilnya juga baik. Oke, terima kasih.